Awal mula kita bisa ikut Bogor Fashion Week itu informasinya dari Instagram. Kebetulan kita mengikuti salah satu akun Instagram yang dimana di situ di-share terkait info-info tentang lomba-lomba desain di seluruh Indonesia. Nah, kebetulan memang kita punya satu anak yang dari kelas 1 itu sudah kelihatan banget potensinya di desain, karena dia itu masuk sudah punya basic desain khususnya digital. Seperti biasa sih, aku tuh dikasih tahu sama Bu Emil soal lomba ini. Dia nawarin aku kalau aku mau ikut lomba ini atau enggak. Ya aku pasti jawab iya karena aku suka lomba ini kan. Kali ini juga lombanya tuh di Bogor, acara Bogor Fashion Week 2024. Kalau buat temanya dari lomba ini sih The Power of Nature kan. Nah dari situ aku kepikiran nih, aduh aku mau bikin apa ya. Terus aku cari di Pinterest ya, yang cocok buat kayak hutan-hutan itu apa sih? Nah aku kepikiran bunga teratai. Udah dikejar deadline, Bu Emil udah, Han kamu ini udah selesai belum desainnya? Terus aku bilang, oh iya Bu, bentar lagi. Padahal tuh desain tuh belum selesai, belum banyak yang selesai kan. Terus aku udah cepet, aku udah amat lah. Aku itu aja gambar-gambar sesuai yang di pikiranku kan. Sudah berapa hari aku kirim ke Bu Emil, kita sama-sama ngisi buat pendaftarannya. Terus aku kirim, habis itu kayak kita harus nunggu berapa minggu ya kayaknya, sekitar 2 minggu lah mungkin. Ya alhamdulillah ketika kita cek pengumuman, Mbak Rehana itu lolos untuk mengikuti lomba fashion design di Bogor. Diberi kesempatan untuk merealisasikan desainnya untuk nanti di-showkan di panggung Bogor Fashion Week. Ternyata aku dapat kabar dari Bu Emil kalau aku lulus dari finalis. Pokoknya aku jadi finalis ke 15 finalis. Ya alhamdulillah. Aku senang. Dari September sampai Oktober itu kita emang ada kesulitan di bagian produksi kain. Kain yang kita bikin itu pertama ya tadi ya ada gagalnya ya, warnanya kurang keluar, kurang sesuai ekspektasi lah. Pertama ya kita serahin ke guru sih buat beli kain ini. Mereka cuma tanya warnanya mau apaan ini gitu. Habis itu soal kita jahit bareng-bareng kan. Aku ada yang temanku yang bantu aku buat jahit itu ada Dinda sama dia. Mereka tuh teman sekelasku. Sebenarnya ini tuh bukan kali pertamanya kita buat satu project bareng Hana, ya kan. Sebelumnya tuh berarti terakhir kelas 10 ya. Oh iya kelas 10. Kelas 10 itu pertama kalinya kita emang diajak. Ternyata lomba yang Hana ikuti dan masuk ke salah satu finalis ya. Jadi ya kita berdua, pokoknya kita berdua. Istilahnya sepaket ya, kalau dia ikut pasti Adinda ikut gitu. Nah jadi kita tuh jadi desainku tuh kita buat polanya dulu kan. Itu pas pembuatan pola tuh ya sulit banget. Aku juga agak gimana ya, pusing lihat, oh ternyata kok desainku sesulit ini ya. Tapi kok guru-guru ya bisa sih mereka. Mesti kita jahit perlahan-lahan dan ya dibantu sama teman-temanku. Jahit pun kita tuh lembur 2 minggu. 2 minggu itu dari pagi sampai sore. Sorenya kadang ini sampai sore lah. Kita berbagi suka dan duka. Ya capek banget sih jahitnya. Karena juga kemampuanku tuh di jahit itu tuh ya bagus biasa. Terus kayak kebanyakan yang bantu aku ya dia sama Dinda. Mereka yang bener hebat soal jahit. Mereka bantuin aku yang aku misalnya nggak bisa bikin ini bikin itu. Setelah pengumuman, kita langsung eksekusi untuk pembuatan ekoprintnya. Karena dalam pembuatan ekoprint itu kan butuh uji coba, butuh waktu yang lebih lama dibandingkan proses-proses yang lain. Dari 2 daun, yaitu daun, kalau orang Jawa tuh biasanya nyebutnya daun lenggu atau daun ubi. Satu lagi adalah daun
Mangga muda. Iya, Proses pembuatan ekoprinnya kita menggunakan teknik pounding. pounding. Ya, atau dipukul-pukul. Untuk part tersulit menurut saya itu adalah pembuatan pola sih, terutama di kamisol, karena itu kan ada kamisol tapi dia bentuknya tuh kayak ada daun teratainya gitu. Jadi itu agak sedikit, bukan agak sih, susah menurut saya. Part tersusah itu di situ. Kesulitan sendiri sih ada lah pasti ada, apalagi job yang kita garap, istilah apa ya, yang kita buat itu pasti beda. Entah aku yang bagian kamisol, terus dia bagian rok, terus Hana sendiri pasti mengerjakan bagian lainnya. Itu ada kesulitan masing-masing, terutama itu ngambil banyak waktu, terus juga banyak pengalaman baru. Jadi buat kita sendiri bisa satu project sama Hana tuh bener-bener yang Biasa. ya, pengalaman yang bener-bener ngebantu banget buat nanti ke depannya, karena kita sendiri pasti dapat banyak pelajaran baru dari itu. Kayak gimana ya cara buat kain yang seperti ini, kok kain ini bisa jadi seperti ini gitu kan. Terus cara buat rok yang balonnya itu sendiri ya, balonnya itu sendiri juga membutuhkan waktu yang lama gitu, proses yang lama dan mikir otak juga biar gimana hasilnya sesuai dengan model desain yang Hana buat itu sendiri gitu. Untuk proses pengerjaannya sendiri sebenarnya banyak sekali cerita-cerita di balik layar yang mungkin tidak banyak orang tahu. Dari kita yang lembur-lembur sampai sore, yang pulang itu sampai jam berapa kita? Maghrib. Sampai maghrib baru pulang. Kemudian gagal bikin kain. Iya, gagal bikin kain, kita ulangi lagi. Kemudian gagal bikin pola, kita ulangi motong lagi sampai bentuk sesuai dengan desain awal. Itu perjuangan yang sangat-sangat panjang dan luar biasa sih. Iya. Kalau soal waktu sebenarnya tuh nggak cukup sih, karena dalam waktu 2 minggu full itu kita tuh harus bikin 2 baju kan, dan sedangkan model baju itu pun susah banget menurutku, walaupun aku yang desain. Tapi soal kesulitan sih ada banyak. Itu tuh pada bagian rok biasanya, yang kerutan itu kan tuh rok gede banget kan, bulat. Itu tuh perlu kain tile yang kaku itu tuh banyak banget. Kita berulang-ulang kali revisi, ini kurang gelembung lah, ini kurang besar, tapi pada akhirnya juga bisa karena ada banyak bantuan dari teman-temanku. Terus juga, tapi yang paling aku suka tuh pada bagian ngasih warna yang emas itu pakai Prada itu aku paling suka. Setelah baju itu jadi ya, terutama untuk aku dan dia yang sudah membantu menjahit dari awal, motong kain, bahkan nempel vislin dan segala hal yang menurut kami tuh yang sebelumnya belum pernah kami lakukan ya. Soalnya kan di project pertama itu kita cuma bagian jahit aja ya, bagian jahit aja, dan ternyata di pengalaman kali ini tuh benar-benar dari potongan kain gitu. Benar-benar jadi baju utuh ya, satu badan itu benar-benar yang pastinya ada ekspektasi yang kayaknya nggak bisa deh kita, kayaknya kalaupun masih ada rasa nggak percaya diri lah sama diri sendiri, karena dilihat dari modelnya sendiri ya, dari model baju sendiri itu agak rumit, bisa dibilang rumit. Cuman karena emang bantuan dari Bu Emil, Bu Mila, sama masukan dari guru-guru yang lainnya, ya alhamdulillah sebegitu bajunya selesai dan dipakai sama modelnya, ya bolehlah. Itu udah jauh dari ekspektasi yang sebelumnya kayak gagal, tapi begitu lihat hasilnya ternyata bagus, itu udah satu kesenangan sendiri sih buat kita. Kalau hasilnya sih menurut kita sudah sangat sesuai seperti apa yang kita inginkan.
Jadi sebelum acara hari hanya untuk show di Bogor Fashion Week-nya, karena ada selain video behind the scene itu ternyata kita juga harus mengumpulkan video teaser di mana kita harus menampilkan produk yang sudah jadi, dipakai di model dan dibuat video total look-nya. Seperti itu. Dan alhamdulillah kita dibantu oleh 2 model dadakan ya? Iya benar, dadakan. Alhamdulillah bisa ketemu sama model yang pas ukurannya dengan yang kita buat. Tapi keren sih untuk teasernya, alhamdulillah juga berjalan dengan lancar. Kemudian untuk pengirimannya juga sesuai dengan deadline sana ya Bu ya? Iya. Setelah baju itu selesai, jadi kan sebelum kita kirim ke sana, kita packing, kita fitting dulu pakai model dari SMK Sapi Akrom. Kita pakaikan karena juga dari sana tuh kita harus mengirim foto model tampak kalau baju itu udah jadi dipakai. Habis kita tuh photoshoot, kita bikin video-video, trailer gitu buat dikirim ke sana. Pas pembikinan sih aku lihat waktu baju dipakai sama modelnya SA tuh ya menurutku bagus sih, udah sesuai sama yang aku mau, dan roknya juga udah sesuai yang digambar. Semuanya udah persilah dan ya itu menurutku maksimal. Karena dari sana tuh yang paling penting tuh antara desain sama baju yang asli itu harus sama. Jadi kalau beda sedikit pun itu mungkin mengurangi nilai. Tuh. Kita berangkat itu tanggal 8 ya. Tanggal 8 itu hari kebetulan Jumat bertepatan dengan hari Jumat. Hari Jumat kita paginya masih sekolah, sorenya kita berangkat. Niatnya jam 4 sore. Jadi kurang lebih perjalanan itu sampai sana hampir tengah malam. Iya. Hampir tengah malam. Ya. Itu nyasar nggak kita? Iya, ceritanya kita nyari penginapan yang affordable ya, tapi ternyata penginapannya itu tuh bener-bener di dalam gang, melewati pasar-pasar yang super macet kalau pagi. Tapi alhamdulillah ketemu juga sih hotelnya setelah kita muter-muter nyari, akhirnya ketemu. Dan besoknya tuh langsung day one kita presentasi dulu sebelum baju itu di-show-kan. Kita berangkat pagi karena presentasinya tuh dari pagi jam 8 gitu. Kita jadi semua finalis itu datang dari daerah paling jauh sama yang paling dekat, itu di sana ada semua. Dan jujur pas waktu presentasi tuh aku deg-degan setengah mati karena isinya tuh mahasiswa yang udah lulus kerja yang emang terhebat gitu loh. Sedangkan aku masih kecil sendiri, anak SMK, dan soal presentasi gini tuh aku belum bisa public speaking dengan baik. Bayanganku tuh waktu presentasi itu cuman aku sama juri dan di satu ruangan tertutup gitu kan. Tapi ternyata waktu sampai sana aku masuk kok rame banget, ada beberapa finalis, ada yang modelnya juga ada yang langsung udah datang dari sana, terus para pendampingnya. Yaudah aku duduk aja tuh, aku kira nanti tuh bakal keluar semua loh, tapi ternyata waktu dipanggil emang pada nyaksiin semua. Dan waktu panggil urutan panggilan namanya itu aku udah tremor banget. Aduh, ini diliatin semua orang, aku deg-degan, aku tremor sampai aku hafalan. Bahkan waktu di video itu pun muka aku jelek banget, fokus kayak orang mikir dan takut. Tapi nggak apa, tapi lancar. Cuman ya mungkin pas presentasi muka aku juga deg-degan, tapi tetap lancar sih. Tapi waktu itu aku mencoba percaya diri, aku maju dan aku berusaha semaksimal mungkin buat nyampain apa yang
desainku ini gambarkan. Dan ya alhamdulillahnya jurinya suka, aku bisa menyampaikan dengan lancar, dan mereka mungkin ngasih aku poin plus bagus karena juga itu dari utamanya desain sama bajunya tuh sama persis. Paling takut tuh waktu pas bajunya dipakein model dari sana kan, terus jurinya tuh minta buat baju tuh dideketin sama dia kan, dicek semua jahitannya, dipegang-pegang. Aku takutnya tuh aduh ini jahitanku yang lepas atau yang jelek gitu gak ya, tapi ternyata aman, permasalahan kain juga aman. Cuman kadang aku ditanya gitu ya, ekoprint terbuat dari apa, terus pakai daun apa, tapi alhamdulillah aku bisa jawab semua karena ya aku udah belajar dulu sebelum presentasi itu. Di hari berikutnya itu kan di hari hanya ya di fashion show-nya. Di fashion show-nya itu kita di hari Minggunya untuk di rundown-nya itu memang dari pagi. Kenapa dari pagi? Karena kita harus pasang model, kita harus pas lagi nih modelnya sudah fit dengan baju kita atau belum. Kita harus nyari modelnya. Sebenarnya pas model itu ada sedikit trouble ya Bu ya. Di rundown itu namanya siapa, ternyata ketika show kok ada perubahan, ada pergantian. Nah itu pas pergantian itu hamin berapa jam mau show, jadi kita memang agak sedikit panik juga ya, karena baju yang kita buat itu memang untuk size-nya memang membutuhkan model yang tinggi besar. Tetapi waktu di rundown itu kan sebenarnya sudah pas nih, oh ya udah klik nih kita dengan modelnya. Tetapi setelah itu kok tiba-tiba ganti rundown, ganti model. Kita beberapa kali nego ke panitia, menanyakan ke panitia, tapi ternyata memang ada perubahan rundown dan itu hamin berapa jam kita show. Sebenarnya bikin panik dan bikin deg-degan juga sih. Karena modelnya tuh ada pergantian model, jadi kan kita makan banyak waktu nih buat cari model, buat fittingnya. Tapi walaupun waktunya dikit, kita tetap bisa fitting dengan baik. Oke, setelah fitting selesai kita dikasih istirahat, ya break dulu, dan setelah itu baru acara tuh mulai jam 1. Jadi awalnya tuh bukan dari kita dulu, tapi tuh ada desainer-desainer ternama yang lain juga hadir menampilkan koleksi mereka. Jadi karena modelnya itu kan yang tersedia hanya beberapa model ya, maksudnya satu model itu nggak cuma dipakai cuma satu desainer, tapi satu model itu dipakai bebarengan. Jadi ketika model tampil nih, kita harus yang di backstage itu benar-benar harus siap-siap gantiin baju sepersekian menit, dari baju, dari atas, aksesoris, sepatu dan lain-lain itu tuh benar-benar harus cepet-cepetan karena ya itu tadi model satu buat bebarengan. Jadi sangat hektik sekali ya di belakang panggung karena kita harus menyiapkan modelnya, makein bajunya, kemudian makein aksesorisnya. Jadi kalau semisal mungkin tidak
tim yang membantu agak kesulitan kalau semisal hanya desainnya aja. Setelah beberapa menit menunggu, akhirnya desainku diperagakan ke depan. Mereka maju dan diselingi aku juga maju ke depan sebagai desainer. Pada akhirnya alhamdulillah dipanggil nama Hana fashion show. Hana itu termasuk kloter yang terakhir dan itu juga udah lumayan malam juga ya Bu ya. Kita acaranya dari jam 12 siang sampai malam dan alhamdulillah pas acara fashion show juga antusias penonton dan juri juga saya lihat ekspresinya wow, sangat mengagumkan. Jadi pas itu juga saya udah feeling sini ini pasti dapet nih. Oke, habis itu kita semua para desainer dan model tuh dipanggil ke depan mendengar pengumuman yang menang. Di situ aku udah mulai deg-degan karena kita kan semua tuh baris tuh di depan juri, depan penonton baris. Aku berdoa, aku nunduk karena aduh aku menang nggak ya. Kalau ekspektasiku sih mungkin akan aku percaya diri aku bakal menang ya, mungkin juara 3 atau juara 2 kan. Dan ternyata waktu pertama kan yang dipanggil juara 3 dulu, habis itu juara 2. Saat itu aku udah kayak aduh udahlah nggak apa-apa, nggak menang udah biasa gitu kan. Selamat kepada Rati M. Haki. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk M. Haki. Ketika juara 3 dan juara 2 udah disebutin, nama aku belum disebutin, aku udah pasrah, aku udah overthinking, aku nggak menang nih. Tapi ternyata Dan pemenang untuk Fashion Design Competition 2024 Bogor Fashion Week dengan tema The Power of Nature. Selamat kami ucapkan kepada Raihana. Raihana, kasih tepuk tangan yang meriah. Berhasil menyandang predikat winner. Congratulations to all winners. First runner-up and second runner-up. abis itu namaku yang dipanggil kalau aku tuh juara 1. Saat itu aku shock, aku nggak nyangka, nggak percaya aku juara 1. Ini beneran. Dan alhamdulillahnya ketika pengumuman ternyata Hana juara 1 kategori lomba fashion design dewasa. Itu sangat mengharukan, membahagiakan, campur aduk pokoknya. Kita bangga banget sama Hana. Akhirnya perjuangan Hana selama kurang lebih 1 bulan lebih ya, dibantu oleh teman-temannya dan juga
pihak-pihak lain, sekolah, guru-guru, alhamdulillah mendapatkan hasil yang sangat-sangat memuaskan dan membanggakan. Pas Hana di sana di Bogor dinyatakan menang, kita sebagai tim sukses ya mas saya, gitu itu udah bener-bener salah satu experience yang paling baru yang kesenangannya Hana tuh kita juga yang merasakan, karena kan kita ngegarap bareng ya, terus ngabisin banyak waktu bareng dari pagi sampai sore, terus juga sempet beberapa sempet down lah bahasa gue sih, sakit. Terus begitu ngelihat hasilnya ternyata menang, apalagi juara 1 tuh udah salah satu kepuasan sendiri buat kita berdua. Saat aku balik ke Pestek, guru Bu Emil, Bu Mila udah pada nyambut aku, dan kita nangis bareng. Kita nangis karena dari perjuangan kita bikin baju ini 2 minggu full lembur, Bu Mila pusing bikin pola, dan akhirnya terbayarkan kita juara 1. Karena sebelumnya tuh aku tuh cuman masuk finalis dari 12 finalis, 30 finalis itu nggak ada yang menang juara 1, 2, 3. Tapi kali ini ya mungkin juga ini tuh terakhir aku lomba desain kan yang dari SMK SP Akrom. Ini aku menang juara 1 dan aku sangat bangga, aku seneng. Awalnya tuh aku udah nangis buat ya kayak walaupun foto make upku tetap tahan kan. Tapi tiba-tiba Bu Emil datang sambil nangis meluk aku, ya udah semuanya nangis bareng-bareng. Kita bangga sih sama Hana, akhirnya bisa lolos, bisa juara 1 dalam ajang lomba fashion design. Iya, tingkat ini termasuk tingkat nasional, dan juga Hana itu merupakan satu finalis yang umurnya paling kecil, karena yang lain itu sudah menurut saya sudah senior, ada yang mahasiswa, ada yang pekerja kreatif, dan Hana itu yang paling kecil sendiri. Dan alhamdulillah ternyata dia bisa juara 1 di acara Bogor Fashion Week. Yeay. Selesai acara, alhamdulillah kita dapat kesempatan untuk ngobrol langsung sama ketua penyelenggaranya, yaitu Mr. Arif. Dan terima kasih untuk begitu banyak wejangannya untuk anak kami, itu sangat memotivasi, dan semoga dengan keberhasilannya ini dia bisa lebih berkembang dan semoga makin sukses lagi ke depannya. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif, Mr. A, dari ketua dari Bogor Fashion Week, dan kali ini saya mengucapkan selamat kepada Raihana dari SMK Safi Akrom. Ya, Raihana ini memiliki prestasi yang bagus, mungkin ditunjang juga dari beberapa guru-guru yang bisa membantu Raihana sehingga koleksinya itu bagus. Dan ini adalah salah satu siswa yang perlu didukung oleh untuk SMK, khususnya kepala sekolahnya, agar kedepannya Raihana bisa memiliki bakat lebih bagus lagi, lebih tinggi lagi, khususnya tidak hanya lokal, tapi skala nasional dan internasional. Dan Bogor Fashion Week membuka lebar untuk Raihana untuk berkarya di nasional maupun internasional, karena Bogor Fashion Week ini mempunyai beberapa event yang bekerja sama di nasional, contohnya ke JFW, IFW, JF3, sampai dengan di Korea, kemudian di Malaysia, kemudian di Thailand. Jadi saya harap dengan pencapaian saat ini Raihana bisa memotivasi diri untuk bisa lebih baik lagi dan menjadi desainer hebat. Dan saya sangat berterima kasih kepada SMK karena sudah mengirim anak didiknya yang luar biasa untuk mengikuti Bogor Fashion Week, dan saya sangat appreciate itu.
Dan saya tunggu koleksi Raihana untuk Bogor Fashion Week 2025 dan saya harap Raihana bisa kasih koleksi yang terbaik. Dan khususnya juga para guru, terima kasih banyak sudah mensupport Raihana sampai dengan saat ini, sampai dengan hari ini, sampai dengan Raihana Show hari ini. Jadi saya dari Bogor Fashion Week atas nama Ketua Bogor Fashion Week mengucapkan selamat kepada Raihana atas pencapaiannya. Aku ngucapin terima kasih buat yang udah bantu aku jahit selama 2 minggu ini, Dinda sama dia, terus guru-guru busana, Bu Emil, Bu Mila, Bu Sani, Bu Atia, dan Tuba yang udah nemenin, terus Pak Alvin yang udah ngetok-ngetok sama adik-adik kelas, dan semua SMK Safi Akrom yang sudah dukung aku, makasih banyak. Untuk harapannya ke depan buat aku sih, semoga aku masih tetap semangat ya buat ngikutin kompetisi-kompetisi ini, walaupun aku udah nanti masuk kuliah, buat kesibukanku, dan buat adik-adik kelas, semoga kalian bisa nyontoh aku. Semoga kalian bisa ikut lomba gini juga biar bisa bawa nama baik SMK Safi Akrom. Selamat malam semuanya. Ini kita masih di Bogor. Selamat buat Hana atas prestasinya yang sudah diraih hari ini. Terima kasih buat Hana dan timnya yang udah lembur-lemburan bikin bajunya sampai jadi sehebat itu, sebagus itu. Kemudian siapa lagi, Bu Mila? Terima kasih juga kepada SMK Safi Akrom yang telah mendukung Hana sehingga Hana bisa ada di Bogor Fashion Week dan juara 1 dalam acara Bogor Fashion Week. Terima kasih juga kepada Pak Syukron selaku wakil kesiswaan yang sudah mendukung kami juga. Kemudian terima kasih juga kepada seluruh guru-guru tata busana yang rela pulang sampai sore, hampir kurang lebih 1 bulan untuk ngebut pembuatan busana yang kita fashion show-kan malam ini. Oh iya, tak lupa terima kasih Pak Iman yang udah bikinin musik. Musiknya keren banget. Terima kasih juga buat Kayla dan Habib. Anaf. Oh, Anaf. Terima kasih juga kepada Anaf yang sudah bersedia menjadi model dalam video teaser Mbak Raihana. Kemudian Pak San udah nganterin kami. Mas Iwan. Terima kasih atas dukungannya. Salam dari kita. Harapannya gue anak. Oh iya, Ding. Anak ke depan. Oh iya. Ini jadi orang jam. Itu lagi berapa? Oh iya. Harapannya? Coba aku ya. Harapannya untuk Mbak Raihana ini bisa menjadi satu motivasi yang bisa menjadikan Mbak Hana lebih baik lagi ke depannya. Kemudian buat adik-adik kelas, ayo kalian pasti bisa seperti Mbak Raihana. Karena kalau kalian punya potensi, kalian harus gali sampai kalian bisa menemukan potensi di dalam diri kalian sendiri. Good. Oke. Tambahan Bu Emil? Sudah. Sudah. Ya. Udah kayak gitu toh.